Karena agama, 3 siswa kakak beradik di SDN Tarakan tidak naik kelas 3 tahun berturut-turut. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Nadiem Makarim, belum lama ini menyampaikan, ada tiga dosa besar di dunia pendidikan yang ingin dihapus, yaitu kekerasan seksual, dan intoleransi. Keinginan Kemendikbudristek untuk menghapus 3 dosa besar itu, bukan tanpa alasan. Karena faktanya banyak terjadi, diantaranya adalah, dugaan kuat kasus intoleransi di salah satu SDN di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, kata Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Bidang Pendidikan, Retno Listiarti, Minggu tanggal 21 November tahun 2021. Retno menjelaskan ada 3 kakak beradik yang beragama, saksi Yehova, yang tidak naik kelas selama 3 tahun berturut-turut karena permasalahan nilai agama di rapor. Ketiganya bersekolah di SDN 051 Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Ketiga kakak beradik tersebut, bernama M, 14 tahun kelas 5 SD, Y, 13 tahun kelas 4 SD, dan YT, 11 tahun kelas 2 SD. Mereka tidak naik kelas pada tahun ajaran 2018-2019, lalu tahun ajaran 2019-2020, dan tahun ajaran 2020-2021, ujar Retno. Orang tua korban membuat pengaduan ke KPAI, dan atas pengaduan tersebut, KPAI segera melakukan koordinasi dengan Itjen Kemendikbudristek, guna pemantauan bersama ke Tarakan, ungkap Retno Listiarti. Adapun alasan tidak naik kelas ketiga anak tersebut berbeda-beda alasannya setiap tahun. Mulai dari sekolah menolak memberikan pelajaran agama pada ketiga anak tersebut, sampai anak diminta menyanyikan lagu rohani yang tidak sesuai dengan keyakinannya, ujarnya. Atas keputusan sekolah, menurut Retno, orang tua siswa melakukan perlawanan ke jalur hukum, dan mereka selalu menang di Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, pihak sekolah selalu punya cara setiap tahun, untuk tidak menaikkan kelas ketiga anak tersebut. Keputusan ke jalur hukum ditempuh orang tua korban, lantaran jalur dialog dan mediasi menemui jalur buntu, katanya. Secara psikologi, kata Retno, anak sudah sangat terpukul. Mulai kehilangan semangat belajar, merasa malu dengan teman-teman sebaya karena sudah tertinggal kelas selama 3 tahun berturut-turut, bukan karena mereka tidak pandai akademik, namun karena perlakuan diskriminasi atas keyakinan yang mereka anut. Padahal anak hanya mengikuti keyakinan orang tuanya, papar Retno. Ketiga anak sudah menyatakan dalam Zoom meeting dengan KPAI dan Itjen Kemendikbudristek, bahwa mereka tidak mau melanjutkan sekolah, jika mereka tidak naik kelas lagi untuk keempat kalinya, ungkap Retno yang juga menjadi penanggung jawab tim pemantauan kasus intoleransi, ditarakan atas penugasan Itjen Kemendikbudristek. Retno menjelaskan ketiga anak tidak naik kelas karena dianggap tidak hadir tanpa alasan selama lebih dari 3 bulan. Padahal, ketiga anak tersebut tidak hadir karena dikeluarkan dari sekolah, dan baru dapat kembali sekolah setelah penetapan PTUN Samarinda. Pada tanggal 15 Desember tahun 2018, keputusan sekolah secara resmi mengeluarkan ketiga anak dari sekolah. Sejak ini, ketiga anak tidak diperbolehkan ikut kegiatan belajar mengajar. Kemudian pada tanggal 16 April tahun 2019, melalui penetapan PTUN Samarinda, putusan setelah ketiga anak dikembalikan ke sekolah, hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pada kenaikan kelas tahun ajaran 2018-2019, anak-anak tinggal kelas, katanya. Lalu, pada tanggal 8 Agustus tahun 2019, kata Retno, putusan PTUN Samarinda membatalkan keputusan sekolah, karena terbukti melanggar hak-hak anak atas pendidikan dan kebebasan melaksanakan keyakinannya. Dokter yang merupakan guru pendidikan jasmani dan pembimbing pendidikan agama Kristen SDN 051, mengakui bahwa sejak awal tahun 2019, Bapak Ed sudah terus menemuinya untuk memohon agar ketiga anaknya dilibatkan dalam pelajaran agama di sekolah. Namun dirinya keberatan,
karena adanya perbedaan akidah dan ajaran antara keyakinannya dan agama ketiga anak sebagai Kristen saksi-saksi Yehuwa. Karena ketiadaan pelajaran agama, Sidang Jemaat Kristen Saksi-saksi Yehuwa Tarakan pernah mengeluarkan surat tertanggal tanggal 20 Juli tahun 2021 yang menerangkan bahwa selama tahun ajaran 2019-2020, ketiga anak tersebut belajar agama di tempat ibadahnya. Meskipun seharusnya itu bisa dipertimbangkan sebagai sumber pendidikan agama dari lembaga masyarakat non-formal, namun sekolah mengabaikannya dan tetap memutuskan agar ketiga anak tidak naik kelas. Sekolah telah melanggar hukum dengan sama sekali tidak memberikan pelajaran agama, menetapkan syarat-syarat yang tidak berdasar hukum, serta mempersoalkan keyakinan agama dari ketiga anak, ujar Retno. Retno menambahkan, sekolah bukan hanya tidak mampu memberikan pendidikan agama dari guru yang seagama bagi ketiga anak tersebut, sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundangan, namun dengan aktif menghalangi ketiga anak mendapatkannya. Pada kasus kedua ini, PT UN Samarinda memutuskan bahwa keputusan sekolah untuk membuat ketiga anak tidak naik kelas karena pelajaran agama adalah keputusan yang keliru, karena dilatar belakangi pada tindakan diskriminatif yang tidak menghormati hak ketiga anak atas keyakinan agama dan pendidikan yang berkelanjutan. Atas keputusan PT UN tersebut, sekolah mengajukan banding atas putusan tersebut dan sekarang sedang dalam proses kasasi. Meski tahun ajaran 2019-2020 berakhir, ketiga anak tersebut masih belum naik kelas. Tinggal kelas kali ketiga 2020-2021 nilai agama rendah. Kali ini, meski telah diberikan pelajaran agama karena permohonan orang tua, ketiga anak diberikan nilai agama yang rendah sehingga tidak naik kelas. Ketiga anak dipaksa menyanyikan lagu rohani, meskipun sang guru tahu bahwa itu tidak sesuai dengan akidah dan keyakinan agamanya. Karena tidak dapat melakukannya, ketiga anak diberi nilai rendah dan tidak naik kelas lagi, ujar Retno. Sejak awal tahun ajaran, ketiga anak masih tidak diberikan pelajaran agama. Pada tanggal 17 Maret tahun 2021, surat permohonan orang tua agar diberikan pelajaran agama Kristen oleh sekolah. Kemudian, pada tanggal 25 Maret tahun 2021, ketiga anak diizinkan ikut pelajaran agama yang diajar oleh Ibu Deborah. Pada tanggal 6 Mei tahun 2021, permohonan orang tua untuk ujian susulan tengah semester 1 dan akhir semester 1. Hal ini dimohonkan karena anak-anak baru diberikan pelajaran agama setelah semester 1 berlalu, sehingga perlu ujian susulan agar tidak ada alasan tidak naik kelas. Lalu, tanggal 21 Juni tahun 2021, setelah berbagai komunikasi, akhirnya ketiga anak diberikan ujian susulan. Selanjutnya pada tanggal 24 Juni tahun 2021, ujian praktek pelajaran agama, anak-anak diminta menyanyikan lagu rohani. Karena tidak sesuai dengan akidah agamanya, ketiga anak menawarkan lagu rohani lain, sesuai dengan Alkitab, namun ditolak. Komunikasi mengenai hal ini terus berlanjut melalui WA, hingga akhirnya mereka semua tidak naik kelas lagi. Akhirnya pada tanggal 31 Juli tahun 2021, rapot ketiga anak terbit. Mereka mendapatkan rapor, setelah berminggu-minggu tahun ajaran baru mulai dan ketiga anak tidak diperbolehkan masuk kelas. Ketiga anak kembali tidak naik kelas. Kegiatan belajar mengajar dari ketiga anak tersebut, tugas yang mereka kerjakan, kelas yang mereka hadiri, semuanya sia-sia hanya karena mereka mempertahankan dan menjaga keyakinan agamanya mengenai lagu rohani. Di sisi lain, sekolah mengabaikan semua hal itu serta bahkan tidak mempertimbangkan sama sekali keyakinan agama dan ibadah dari ketiga anak tersebut atas lagu rohani, kata Retno. Retno menjelaskan dari kronologi itu, sekolah diduga kuat melakukan pelanggaran atas sejumlah peraturan perundangan. Karena 1. Menghalangi ketiga anak mendapatkan pendidikan agama yang seagama. Padahal undang-undang menetapkan hal ini sebagai hak dasar dari peserta didik. 2. Mempersulit ketiga anak untuk mendapatkan pendidikan dasar.
Padahal undang-undang menetapkan tanggung jawab negara untuk memberikan akses seluas-luasnya atas pendidikan, bukan mempersulitnya. 3. Tidak mempertimbangkan dampak permanen atas mental dan motivasi belajar siswa. Padahal undang-undang menetapkan tanggung jawab negara untuk membuat suasana yang kondusif dalam dunia pendidikan. 4. Tidak memberikan toleransi pada pelaksanaan keyakinan agama ketiga anak di lingkungan pendidikan SDN 051. 5. Menghambat tumbuh kembang ketiga anak. Padahal hak tumbuh kembang merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin hukum, dan diimplementasikan dari program pendidikan yang berkelanjutan, bukan mengulangnya terus hingga 3 tahun. Tidak ada alasan yang urgen, mendesak hingga membuat ketiga anak tinggal kelas terus. Atas dasar dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka Itjen Kemendikbudristek bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akan melakukan pemantauan langsung ke Tarakan pada 22 sampai tanggal 26 November tahun 2021. Tim pemantauan akan bertemu dengan sejumlah pihak, mulai dari orang tua pengadu dan anak-anaknya, pihak sekolah, Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Inspektorat Kota Tarakan dan LPMP Kalimantan Utara. Itjen Kemendikbudristek juga sudah mengajukan permohonan kepada Wali Kota Tarakan untuk difasilitasi rapat koordinasi sekaligus FGD dengan seluruh instansi terkait di kantor Wali Kota, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan rehabilitasi psikologis terhadap ketiga anak korban, kata Retno.